Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, kicau mania, gimana kabarnya? Tentunya sehat dan banyak rezekinya. Dulur, ini saya mau berbagi tips untuk para penghobi anis merah. Saya sedikit bercerita pengalaman dari saya untuk mengenai jantan dan betina anis merah. Karena pengalaman saya sudah berulang kali memelihara anis merah, baru saya bisa membedakan jantan dan betina. Saya sudah hampir 20 kali memelihara anis merah. Dulu saya pernah memelihara, beli betina, beli lagi, saya pelihara satu tahun bertelur, dan saya beli lagi betina lagi, sampai saya bingung untuk membedakannya. Dan hari-hari yang sudah saya lewati, beli betina, bagaimana cara saya membedakan. Dan hari ke hari saya amati, beli lagi, baru bisa membedakan jantan dan betina. Saya beli 3 kali yang terakhir, dan saya amati dari prediksi jantan dan betinanya. 3 kali saya prediksi jantan, ternyata benar jantan semua. Jadi saya sedikit sudah bisa membedakan jantan dan betinanya. Oke, langsung saja saya berbagi pengalaman untuk teman-teman, khususnya para pemula. Maaf jika ini bukan menggurui, saya hanya bercerita tentang pengalaman saya. Ini saya bahas untuk jantan dulu. Yang pertama, kita bisa lihat dari segi foktur. Foktur anis merah jantan di saat berdiri, itu burungnya itu berdiri tegak ya, tegak, nggak membungkuk dasar, nggak mendasar, nggak bungkuk mendasar. Bahasa Jawanya itu drosor. Kalau jantan berdirinya tegak, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa dilihat dari atas ya, untuk bagian kepala. Kepalanya itu cepak, repeh, bahasa Jawanya repeh, cepak. Dan yang ketiga, kita bisa dilihat dari cekungan alis ya, cekungan alis di belakang mata itu cenderung lebar dan pendek, lebar dan pendek. Ada juga yang betina lebar, tapi itu jarang sekali. Dan yang keempat, bisa dilihat dari segi kaki. Untuk bagian kaki, bagian lutut, dengkul ya, bahasa Jawanya dengkul, lututnya itu cenderung rapat, enggak mekangkang.
nggak mekangkang. Dan yang kelima untuk bagian ekornya itu kelihatan lancip, enggak lancip. Kalau betina tumpul. Yang keenam, ini bagian mata ya. Bagian mata itu bulat dan menonjol keluar. Dan yang ketujuh itu bisa dilihat dari leher. Leher untuk naik ke pangkal paruh itu menggembung, nggak menipis singset ya, walaupun burungnya sudah fit atau singset. Itu untuk bagian telinga itu pasti menggembung, mekrok ya, bahasa Jawanya mekrok ya, untuk bagian telinga. Tapi kalau betina itu rapi singset nih kalau betina. Tapi kalau jantan bagian telinga itu mekrok. Meskipun burung belum singset maupun singset, itu rata-rata bagian telinga itu kalau jantan pasti mekrok, kelihatan tebal ya, mekrok gitu. Tapi kalau betina menipis. Kalau jantan kelihatan tebal, agak mekrok gitu. Dan yang ke-8 ini sangat akurat. Yang ke-8 ini yang terakhir perlu teman-teman ingat-ingat ini. Kalau dilihat cara berdiri, mulai dadanya itu naik, terus turun mulai ke kelokangan ya, ke perut ke kelokangan itu mulai menipis ke bawah, mulai menipis, mulai pantat ya, atau anus duburnya, itu menipis. Bagian untuk di anusnya itu yang bulu warna putih itu menipis, gepeng, bahasa Jawa ini gepeng. Jadi dari dadanya kelihatan naik, turun ke kelokang perut ke pantat ya, ke pantatnya, ke anusnya itu turun menipis, mulai satu ke bulu putihnya itu sangat tipis. Dan untuk warna putih bagian pantatnya itu bentuknya itu lancip, ujungnya itu lancip, itu sudah akurat jantan. Kalau untuk masalah bulu, itu ada yang kuningnya terang, ada juga yang gelap. Ini bukan kusam ya, tapi gelap. Dan untuk bagian
hitamnya di punggung itu ada yang hitam pekat, ada yang terang agak memutih ya, terang memutih, bukan memudar, tapi putih terang gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau masalah untuk bulu gelap maupun terang itu bukan permasalahan betina atau jantan. Kalau menurut saya pribadi itu masalah jenis ya, jenis burung daerah mana gitu, misalkan daerah Bali atau daerah lain gitu. Untuk masalah bulu terang maupun gelap, bukan memudar tapi gelap antara terang. Karena menurut saya pribadi, saya ibaratkan murai itu juga ada yang terang, ada yang gelap. Jadi nggak bisa dipastikan untuk warna bulu. Banyak juga anis merah yang warnanya gelap teler, warnanya terang teler. Jadi untuk masalah warna tidak bisa buat jaminan antara jantan dan betina. Yang penting nggak kusam. Kalau masalah warna terang maupun gelap. Oke, begitu saja dulur-dulur, itu pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat untuk bagi dulur-dulur, khususnya bagi pemula. Maaf para senior, bukan saya menggurui, saya hanya bercerita tentang pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.